Assalamualaikum sahabat Vokadur dimanapun berada. Saat ini di pagi yang sangat cerah ini saya sedang inspeksi rutin 2 hari sekali untuk memastikan pohon-pohon durian yang kami tanam itu bertumbuh secara baik. Alhamdulillah pohon durian yang ditanam di sini sudah menunjukkan pertumbuhan yang sangat bagus. Padahal usianya baru 3 minggu kalau nggak salah ya kita tanam. Teman-teman bisa melihat pucuk-pucuk di sini sudah lahir ya di tempat ini, tumbuh secara baik ya, lumayan segar-segar semuanya ya. Dan di sini merupakan markas dari bibit-bibit durian kami yang sengaja kami bawa ke sini supaya dia bisa beradaptasi secara baik di sini. Dan alhamdulillah setelah kurang lebih 1 bulan pohon-pohon bibit kami ini sudah siap untuk ditanamkan dan siap beradaptasi. Ada 3 varietas durian yang kami siapkan bibitnya ini. Ada jenis musangking, ada duri hitam, dan ada bawor. Jadi teman-teman, para klien itu boleh memilih varietas yang diinginkan. Mengenai penyiraman, karena ini sudah memasuki musim kemarau, kami disiplin, sangat disiplin setiap hari penyiramannya dan pagi dan sore. Kenapa? Karena kami harus menjaga kelembaban tanahnya. Bahaya kalau pohon durian tidak disiplin dalam penyiraman. Perawatannya teman-teman, ini kami pupuk 2 minggu sekali secara disiplin ya. Pupuk makro dan mikro tentunya ya. Dan untuk penyemprotan daun, anti hama, anti jamur, dan untuk mempercepat pertumbuhan itu kami berikan juga 2 minggu sekali, semprotnya disiplin. Ya, ini pohon durian kita yang sudah disemprot ya. Ada campuran insektisida untuk anti hama, ada fungisida untuk anti jamur, dan zat pengatur tumbuh supaya gaspol. Alhamdulillah teman-teman Vokadur semua, hari ini kita akan menanam pohon durian musangking lagi. Teman-teman, alhamdulillah sudah siap untuk menanamkan, jadi kita ikuti ya. Ini setelah lubangnya digali ya, lubangnya udah dibuat sekitar 3 mingguan teman-teman. Nah, sebelum kita masukin media tanam, kita kasih kapur dolomit lagi ya, supaya pemenuhan kalsium dan magnesiumnya tercukupi untuk jangka panjang dan pH tanahnya bisa stabil. Sahabat Vokadur semua, alhamdulillah rangkaian progress report tentang perkembangan pohon-pohon durian musangking yang telah kami tanam di sini, telah kami rawat di sini selama 3 minggu yang lalu, alhamdulillah sudah kami laksanakan ya. Untuk itu tunggu apa lagi? Ayo secepatnya bergabung dengan ribuan konsumen yang lain untuk berjamaah berkebun durian di sini. Jangan sampai kehabisan di Desa Wisata Magnet Rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar sahabat Magnet Rezeki di Facebook Magnet Rezeki Official? 2 minggu, 2 pekan sudah kita belum berjumpa. Dan alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Kisah Keajaiban. Bapak Ibu yang ada di rumah, sahabat Magnet Rezeki dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya ingin tahu teman-teman yang berada di sini. Boleh mungkin tuliskan di komen dari kota mana saja yang sudah hadir in time ya. Arzeti, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Kendari hadir. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Kendari. Ibu Farida, assalamualaikum, Sumbawa NTB hadir. Ya, waalaikumsalam Bu Farida.
Wah, ini yang selalu hadir Bapak Suryana, bismillah, Bekasi hadir. Baik, dari mana lagi? Assalamualaikum, alhamdulillah, Bandung siap hadir mengosongkan gelas, siap. Baik, kita assalamualaikum BSD hadir. Baik, alhamdulillah sore ini kita akan sharing ya, mendengarkan kisah keajaiban dari seorang anak muda ya, seorang yang masih belia ya, namun penuh dengan prestasi. Beliau dari satu kota ya, di kota yang sangat dingin, di kota Malang ya. Beliau seorang gadis yang masih belia, penuh dengan prestasi, dan salah satu kelebihannya juga beliau seorang hafizah Quran. Alhamdulillah, Selasa sore ini beliau bisa menemani saya untuk menceritakan keajaibannya, tentang kisah keajaibannya. Hadirin, saya hadirkan, ini dia seorang yang luar biasa, seorang yang penuh dengan prestasi ya. Mudah-mudahan beliau akan memberikan inspirasi sore ini kepada Anda dalam acara kisah keajaiban. Kita sambut dengan lagu ini. Inilah dia, seorang yang baru saja juga menjadi certified trainer magnet rezeki, yaitu Mbak Jihan. Assalamualaikum Mbak Jihan, apa kabar? Suaranya belum keluar Mbak Jihan. Baik, suaranya belum keluar. Baik, sambil nunggu Mbak Jihan, mungkin saya akan sedikit menceritakan bagaimana ketika beliau, ya sambil mendengar lagu ini ya. Kalau Bapak Ibu sering mendengar lagu ini ya, lagu ini adalah berjudul Tahajud Cinta, yang dipersembahkan, ditulis oleh seorang certified trainer magnet rezeki juga, dan juga ini dipersembahkan untuk Novel Rania ya. Novel Rania, tadinya kami ingin novel ini bisa menjadi sebuah film, dan kami sudah buatkan soundtrack lagunya ya. Mudah-mudahan, nah lagu ini luar biasa Bapak Ibu, menceritakan bagaimana seorang kekasih ya, seorang laki-laki dan perempuan, akhwat dan ikhwan yang mencintai namun tidak saling mengenal ya. Cinta karena cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun saya tidak ingin menceritakan lagu itu. Saya ingin menceritakan bagaimana seorang Mbak Jihan, beliau bisa dipanggil ya, diundang khusus ke Istanbul untuk mengikuti sebuah ajang lomba lagu yang ada di Istanbul, Turki. Nah, bagaimana kisahnya nanti kita akan mendengar. Memang keajaiban beliau ini sangat luar biasa ya. Kita akan dengarkan nanti setelah melihat video berikut ini. Air adalah sumber kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan seluruhnya dari air. Menjaga air adalah menjaga kehidupan itu sendiri. Di Desa Magnet Rezeki, insya Allah kualitas air akan kita jaga untuk menjadi warisan bagi anak cucu kita.
Desa Wisata Magnet Rezeki mengolah anugerah menjadi berkah. Alhamdulillah kita sudah tersambung dengan Mbak Jihan dan beliau yang berada di Kota Malang. Ya, insya Allah kita akan mendengar sharing kisah keajaibannya sore ini. Baik, Assalamualaikum Mbak Jihan. Alhamdulillah. Suara oke, sudah terdengar. Alhamdulillah. Baik, boleh disapa-sapa dulu teman-teman di sahabat Magnet Rezeki, di Magnet Rezeki Official. Silakan Mbak Jihan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta Magnet Rezeki semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu luar biasa dan dahsyat. Alhamdulillah Jihan senang sekali hari ini bisa menyapa teman-teman di sini. Oke. Baik, Alhamdulillah ya kita sudah bersama Mbak Jihan dan sore ini saya ingin mendengar, kita semua tentunya ingin mendengar kisah keajaiban yang didapatkan oleh Mbak Jihan ya. Bapak Ibu yang ada di rumah, juga adik-adik milenial, disiapkan semuanya, silakan menonton ya kisah keajaiban sore ini. Spesial karena memang yang akan menceritakan ini adalah seorang gadis belia, masih milenial, masih usianya 19 tahun. Betul ya Mbak Jihan ya? Betul. Alhamdulillah. Nah, bagi Anda yang masih milenial, silahkan dengar. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda, untuk tetap juga bisa berprestasi. Dimanapun Anda berada, Anda harus tetap berprestasi. Baik. Nah, pertama kali yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Jihan, kapan pertama kali Mbak Jihan kenal dengan ilmu magnet rezeki, Mbak Jihan? Di usia berapa kira-kira itu? Oke, bismillah. Kalau pertama kali kenal itu sebenarnya udah agak lama ya. Jadi sekitar sebelum SMA, umur 15 tahun. Iya, jadi itu udah dikenalin sama mama sama baba. Karena punya buku-bukunya Nasrullah, tapi belum pernah ikut seminarnya, jadi belum tahu Ustaz Nasrullah itu orangnya yang mana, sebenarnya yang seseru apa itu belum pernah tahu gitu. Jadi udah dikenalin lewat buku-bukunya dan udah pakai salah satu jurusnya ya, jadi waktu itu Garpu Tala. Oh, Masya Allah. Terus mulai ikut seminarnya itu pas kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Oke. Iya, kelas 2 SMA itu tahun 2018. Jadi waktu itu Jihan lagi liburan sekolah, kan Jihan sekolah di Malang nih. Jihan rumahnya di Tulungagung, cuman sekolahnya di Malang. Pas lagi liburan, ada seminar Ustaz Nasrullah. Terus Jihan bilang sama mama, Jihan pengen ikut lah gitu, pengen ikut bareng. Terus habis itu sama mama didaftarin kan, mau dibeliin tiket. Nah, ajaibnya waktu itu, Masya Allah, baru niat belajar, udah dapat keajaiban. Jadi waktu itu dapat tiket gratis dari Bunda Ririn. Masya Allah, tabarakallah. Belajar, alhamdulillah. Terus berangkatlah ke Surabaya waktu itu ke mega seminar Ustaz Nasrullah. Pas di sana juga dapat keajaiban waktu itu. Jadi dapat apa ya waktu itu? Siapa nih peserta yang menghafal Quran yang masih di bawah 20 gitu ya kalau nggak salah. Terus dapat buku dari Coach Bayu, alhamdulillah. Jadi itu yang pertama yang ikut seminarnya. Mega seminar Nasrullah. Terus dari situ pas di Malangnya ikut kajian Bunda Ririn, sama ikut safari Ramadan. Ramadannya Ustaz Nasrullah. Waktu itu pas lagi hits-hitsnya novel Rania, terus udah niat tuh nanti mau beli novel Rania lah, terus udah bilang ke yang jagain standnya, minta tolong dikipin ya nanti mau beli gitu kan, udah niat. Ternyata pas di akhir sesi dapat novel Ranianya dari Ustaz Nasrullah bertanda tangan. Alhamdulillah. Jadi itu awalnya. Alhamdulillah dari sini semakin cinta lah sama ilmu MR dan semakin Masya Allah. Baik, ada pertanyaan satu lagi. Mbak Jihan kan baru saja lulus dari TFT 6 ya. Nah, perjalanan ketika dari pertama kali hingga ikuti TFT ini, apa hasrat keinginan Mbak Jihan sampai benar-benar pengen sekali ikut TFT ya, Training for the Trainer yang ke-6 kemarin?
Iya, karena Jihan ngerasain ya manfaatnya, kayak hidup tuh jadi asyik, jadi ringan, jadi mudah, jadi indah gitu kan. Jadi kayak apa ya? Wah, kayaknya semua orang nih harus tahu nih ilmu ini gitu. Jadi nah gimana? Jadi akhirnya gimana caranya biar Jihan bisa share ilmu ini ya kan harus jadi trainernya dulu. Makanya Jihan ikut semua step-step sampai ke TFT. Terutama Jihan pengen yang seumur Jihan sih, yang milenial, biar bisa ikut ngerasain apa yang Jihan rasain gitu, Ustaz. Ya, baik. Jadi ini Mbak Jihan kan ngomong rasa nih. Saya pengen tahu nih, menurut Mbak Jihan rasanya setelah belajar ilmu magnet rezeki tadi kan baru sebentar, terasa ringan apa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang sekarang kan Mbak Jihan sendiri milenial ya. Jadi menurut versinya milenial nih gimana Mbak Jihan? Dahsyat sih Ustaz, Masya Allah, rasanya tuh luar biasa. Karena apa ya, kayak hidup tuh rasanya enteng aja gitu kan, selalu ditemenin sama Allah. Ya walaupun ya tetap aja ada up and down-nya, tapi karena kita mau belajar, jadi lebih mudah aja gitu. Dulu pas dia masih awal-awal pertama belajar MR tuh belum kerasa banget sih, kayak masih oke lah gitu. Tapi semakin makin belajar lagi itu makin rasanya kayak aduh bersyukur banget, alhamdulillah ya Allah udah dipertemuin sama ilmu yang secanggih ini, sekeren ini. Ya. Nah, boleh tahu Mbak Jihan jurus favoritnya apa nih? Jurus favorit Garap Utala, Ustaz. Allah, ya tetap ke Al-Quran ya, karena memang Mbak Jihan seorang hafizoh, pencinta Al-Quran, 30 juz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, Mbak Jihan, satu lagi, mungkin kita melihat ya saat ini bagaimana anak-anak milenial ya kan, yang sekarang ya banyak dimasuki oleh budaya-budaya yang kurang baik ya, dalam tanda kutip. Yang akhirnya mereka joget-joget lah, yang nggak jelas kayak gitu. Ya, kemudian apalagi banyak hal-hal yang dilakukan, entah bahasanya itu apa ya, ngeprank apa, prang-prang gitu. Menurut Mbak Jihan, kira-kira sekarang kan Mbak Jihan sudah belajar ilmu magnet rezeki nih. Kira-kira ilmu magnet rezeki ini gimana kalau untuk milenial-milenial yang sekarang ini seperti itu gitu? Ya, sebenarnya kalau ilmu MR untuk milenial itu mah wajibun harusun kuduun ya. Karena siapa sih gitu, siapa sih yang nggak mau hidupnya tuh jadi makin asyik, makin indah, makin mudah, makin betah. Kayak kalau mau apa-apa langsung ciling gitu kan, siapa sih yang nggak mau? Gitu. Jadi apalagi sekarang ini kita udah gampang kan, udah ada ilmu yang sekeren ini, kita udah nggak perlu ngeramu lagi nih, nggak perlu cari-cari lagi, research lagi, udah ada ilmu yang sekeren ini yang udah diramu sama Ustaz Nasrullah, udah kita tinggal belajar, mengamalkan, why not gitu kan, what are we waiting for gitu ya. Jadi kalau menurutmu ini gitu. Oke. Nah sekarang mungkin mungkin ada teman-teman Mbak Jihan yang juga nonton nih kira-kira, atau mungkin untuk para milenial nih yang sekarang lagi nonton, gimana, ada pesan nggak untuk mereka Mbak Jihan yang kaitannya dengan ilmu magnet rezeki ini? Pokoknya untuk teman-teman nih ya, teman-teman yang belum belajar magnet rezeki, ayolah pokoknya buruan belajar, kita mulai nanti kita belajar bareng. Apalagi kan setelah ini bakal ada tuh kurikulum khusus untuk milenial ya Ustadz, betul? Insya Allah. Nanti insya Allah akan lebih langsung menjurus ke persoalan-persoalan milenial gitu. Jadi teman-teman, ayo kita belajar bareng, karena Jihan sendiri udah ngerasain gimana rasanya impian itu, rasanya kayak mudah loh tercapainya gitu. Masya Allah. Terus juga begitunya tantangan gitu kan, itu semuanya terjawab gitu. Jadi nggak sempet yang jadi di pikiran terus
sampai overthinking berlarut-larut karena punya persoalan, enggak, karena semuanya ada jawabannya gitu kalau kita udah belajar magnet rezeki gitu teman-teman. Baik. Juga buat ayah bunda mungkin ya yang nonton di sini. Ya, boleh. Jadi yang putra-putrinya mungkin belum belajar MR, ayo diajak gitu. Karena nanti akan kita ramu semenarik mungkin untuk milenial ini. Jadi biar kita bisa, yuk kita go ajaib bareng-bareng, kita shining bareng-bareng gitu kan. Oke. Baik. Bapak Ibu semua yang ada di rumah, ya tadi sudah dengar ya pesannya Mbak Jihan. Ya kalau mau hidup anaknya milenial, yang lagi milenial nih, yang sedang bergejolak, ya kan mau hidupnya ajaib ya, seperti Mbak Jihan, di mana keajaiban bertubi-tubi hadir kepada beliau ya. Walaupun masih muda sudah merasakan keajaiban demi keajaiban. Nah satu hal. Sekarang sesuai dengan tajuknya ya Mbak Jihan ya. Hari ini judulnya adalah Istanbul Memanggil. Nah ini adalah satu keajaiban yang luar biasa ya. Dimana kalau saya ngelihat dari judulnya ini luar biasa nih. Istanbul Memanggil, seakan-akan wih keren nih. Dan judul ini diberikan oleh Mbak Jihan sendiri nih ya. Nah ini keajaiban seperti apa nih ke Istanbul Memanggil ini Mbak Jihan? Mungkin bisa dijelaskan dulu nih. Oke. Baik. Ya. Jadi di tahun 2019 waktu itu Jihan ikut camp Ustadz Nasrullah di Surabaya, ST06. Mungkin ada teman-teman Jihan ST06 di sini. Jadi waktu sesi Panah Arjuna, Jihan nulis tuh di situ jalan-jalan ke Turki gratis gitu kan. Tapi waktu nulis di sesi Panah Arjuna itu sebenarnya kayak yang mungkin nggak ya, maksudnya kayak yang sambil ketawa-ketawa aja gitu. Iya kalau iya gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa, tulis waktu itu. Terus dibacain kan pakai bohlam ya keramiknya. Udah. Terus di tahun 2020 kan Ayah Sofia kembali jadi masjid lagi tuh. Jadi waktu itu LOP lagi. Asiknya kalau bisa sholat di Ayah Sofia gitu. Jadi LOP tuh, sholat di Ayah Sofia gitu kan. Nah, terus baru di tahun 2021 itu ada apa ya waktu itu, ada info lomba gitu kan dari artis salah satu penyanyi yang jadi juri di kompetisi itu, namanya Humud Al-Khudar yang nyanyi Kunanta. Nah, terus waktu itu Jihan lihat infonya oke lah gitu, maksudnya cobalah ikut gitu, maksudnya nggak bener-bener yang wah mau juara gitu, enggak, ya udahlah coba ikut audisi online. Nah waktu itu pas Jihan mau register, mau daftar kan, Jihan lihat dulu tuh rival-rivalnya, masya Allah udah keren-keren banget suaranya gitu kan, karena kebanyakan pesertanya orang Arab kan, tahu sendiri orang Arab tuh kayak suaranya yang nggak tahu, kayak Jihan tuh kalau bilang sama mereka, kalian kayaknya dari lahir udah nyanyi ya, bukan nangis gitu. Saya emang udah keren-keren banget gitu. Jadi pas ikut audisi, ya udah bismillah, coba aja. Dari sekitar 500 peserta yang daftar, yang terverifikasi ada 382. Ustadz, suara Jihan jelas nggak? Masih, oke. Jihan nggak kedengeran suara Ustadz? Cek, masih? Jelas? Masih jelas. Ya, lanjut Mbak Jihan. Ini soalnya Jihan baca komen. Iya, oke. Oke, Jihan lanjut ya. Tadi sampai mana? Oke. Jadi ada sekitar 382 peserta terverifikasi itu dari 28 negara. 28 negara. Terus habis itu dieliminasi, eliminasi lagi jadi 50. Terus diambil 33 orang terakhir yang dapat undangan dari penyelenggara untuk ikut audisi live di Istanbul untuk lomba langsung ketemu juri kayak gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu Jihan masuk di antara 33 orang itu dari Masya Allah, rival yang Masya Allah itu. Alhamdulillah Jihan masuk, dapat email kan dari sana, oke, congratulations, bla 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 gitu. Waktu itu oke, alhamdulillah gitu. Cuman waktu itu belum tenang juga gitu. Kenapa? Soalnya Jihan tuh di tanggal 15 ternyata nggak bisa jadi tanggal 15 karena kepotong libur hari raya. Ya Allah gimana ya gitu, masa nggak jadi berangkat gitu kan, gara-gara apa namanya
gara-gara paspor doang gitu. Terus Baik. Ya udah gitu kan, cuman ya emang belum bisa langsung kayak yang wow keren gitu, belum bisa yang langsung kayak gitu kan. Awalnya kayak ya masa gue jadi bisa ke Turki kayak gitu, tapi akhirnya ya dibalikin lagi ke Allah gitu kan. Oke, maksudnya ya Allah kalau memang apa ya, memang ini saatnya gitu ya untuk impian Jihan tuh terkabul ke Istanbul, ya tolong mudahkan gitu. Tapi kalau misalkan enggak, ya aku yakin kalau Allah pasti punya ganti yang lebih baik gitu. Ya walaupun bilang yakin tuh sambil yang ya Allah aku yakin kau punya ganti yang lebih baik gitu, kayak bismillah ada apa gitu. Alhamdulillah waktu itu Jihan bilang ke panitia kan, maaf ini paspor aku belum bisa di tanggal ini bla 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 seperti itu. Nah, terus bisakah saya menyusul gitu, Jihan bilang bisa nggak nyusul. Terus waktu itu dapat respon dari panitia, oke, kita akan menunggu, tapi kalau nanti tiketnya jadi tambah mahal kamu tanggung sendiri ya gitu katanya. Oke, gitu Jihan bilang gitu, walaupun ya nggak mau lah kalau nanggung sendiri gitu. Terus kan ya jadi Jihan kan inget lagi tuh LOP Jihan yang dulu waktu nulis di keramik, ya Allah kan Jihan LOP-nya gratis, masa iya bayar lagi gitu. Terus abis itu keluar paspor udah jadi, terus Jihan store ke panitia, ini alhamdulillah paspor Jihan udah ada gitu, sama visa udah diurus visa juga. Terus dari mereka direspon, oke, alhamdulillah kamu gak perlu bayar apa-apa lagi katanya. Alhamdulillah, itu langsung ya alhamdulillah ya Allah, seneng banget ya. Udah tinggal selangkah lagi kan menuju ke Istanbul. Jadi tuh benar-benar persiapannya cepet banget kan, dipotong libur hari raya ini itu gitu kan. Terus abis dari paspor udah beres ya, udah lega. Terus tinggal singkat cerita Jihan berangkat lah ke Jakarta. Jadi Jihan ke Jakarta, nah sehari sebelum berangkat tuh Jihan swab test dulu kan, karena harus swab test gitu, PCR di Tulungagung. Habis dari PCR di Tulungagung baru besoknya ke Jakarta, kan flightnya malam. Nah pagi pas Jihan sampai di Jakarta dapet tuh hasil PCR-nya. Waktu itu dikirim dari WA, judulnya itu udah langsung positif Jihan Shira Zahrani, positif gitu kan. Terus Jihan buka dulu salah kali judulnya gitu kan. Jihan lihat lagi, dibuka filenya, oke, positif gitu kan. Pas awal baca, ini bener apa ya gitu. Gimana nih suaranya? Masih oke. Masih oke. Gimana teman-teman suaranya? Cek. Kok banyak yang bilang ini? Bagus. Memang agak sedikit patah-patah Mbak Jihan suaranya. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja. Oke. Ya bismillah. Udah habis dapat hasil PCR positif, ya panik ya awalnya, kayak ya Allah positif, bukan yang panik karena aduh gimana nih aku kena COVID gitu, enggak sih, kayak gimana nih gak bisa berangkat gitu ya, soalnya kalau hasil PCR yang positif kan nggak mungkin ya berangkat. Ya Allah gimana nih, udah di Jakarta loh, udah selangkah lagi ke bandara tinggal berangkat gitu, saya nggak berangkat tuh udah yang drama banget tuh, sampai nangis waktu itu. Ya Allah gimana gitu, udah dikit lagi gitu kan. Udah habis itu Jihan sholat waktu itu. Cuman sebelum sholat tuh, bentar, putus ya. Sekarang gimana? Oke. Lanjut Mbak Jihan. Nah sebelum Jihan sholat tuh awalnya masih kayak yang oke, aku harus klarifikasi dulu sama si lab yang ngadain PCR-nya itu, bener nggak sih ini hasilnya gitu kan. Udah mau ngechat, terus sama mama dibilang udah nggak usah sholat aja gitu katanya. Gitu. Jadi pas awal dapat hasil PCR positif, belum bisa juga langsung yang kembali ke Allah. Oh ya Allah ini keren gitu, ini pasti bagus, belum bisa sih, masih yang kayak gimana nih gitu, kok gini gitu. Tapi karena udah belajar kan gitu, jadi cepat lah untuk baliknya.
Terus Jihan sholat, ya wudhu, sholat, gitu kan, zikir, gitu. Terus waktu itu garpu tala, ayatnya waktu itu Jihan dapat surat Al-Kahfi ayat berapa ya? Masih nggak ingat ayatnya, nomornya, tapi itu isinya inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Jadi sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya jalan menuju apapun yang ia tuju. Masya Allah. Jadi begitu baca ayat itu, Masya Allah, alhamdulillah, oke. Jadi udah oke lah, langsung si level galau tuh langsung set gitu. Oke, terus buat apa galau gitu kan? Toh Allah udah bilang pasti dikasih jalan entah gimana pun caranya gitu kan. Betul. Terus habis itu Jihan pagi itu PCR lagi di Jakarta. Setelah sebelumnya mama teleponan sama sepupu yang tempatnya Jihan tinggal. Udah Jihan PCR lagi di situ. Habis itu nunggu hasilnya ya sampai sore. Terus sore keluar hasilnya. Sebelum Jihan lihat hasilnya juga, aduh gimana ya, masih kayak deg-degan juga gitu, sampai yang nangis-nangis gitu. Soalnya padahal udah ada ayatnya ya, inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Udah positif banget aja, tapi masih kayak gimana kalau positif lagi gitu kan. Sih kayak gitu, kayak Allah bismillah sambil zikir gitu. Waktu itu Jihan lagi seneng banget zikir Allahumma lakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Ya Allah, segala puji bagimu sampai engkau ridho. Yang kayak gitu, alhamdulillah ba'da ridha. Habis itu Jihan buka filenya yang dari RS Jakarta, ternyata nggak bisa langsung dibuka, ada password apa lagi ini gitu kan. Udah Jihan cek lagi emailnya, oke, passwordnya ini. Jihan buka, alhamdulillah negatif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi langsung syukur sambil ya Allah, alhamdulillah, terima kasih, kayak gitu. Udah di situ ya. Habis itu berangkat ke bandara malamnya. Terus waktu di sana, jadi itu alhamdulillah sih. Jadi emang Jihan tuh garpu tala tuh jurus favorit banget. Jadi hampir di setiap momen penting itu, momen penting di dunia Jihan tuh pakai ilmu MR, terutama garpu tala. Kayak garpu tala tuh apa ya, shortcut gitu, shortcut tercepat kalau kita tuh lagi yang moodnya tuh gak jelas, lagi yang dapat persoalan, lagi energinya gak positif tuh, kayak shortcutnya jalur tercepatnya garpu tala itu. Pas kita gak bisa inget lagi nih jurus-jurus yang udah dipelajarin apa ya gitu kan. Tapi kalau garpu tala, oke, maksudnya langsung keinget gitu. Jadi buat teman-teman atau mungkin ayah bunda gitu ya, yang mungkin kadang bingung gitu kan, kalau misalkan lagi energinya nggak positif, lagi ada di titik yang negatif, harus kemana dulu gitu. Kalau menurut Jihan ke garpu tala dulu gitu. Kalau menurut pengalaman Jihan seperti itu. Jadi itu sebenarnya di Turki itu ada banyak banget keajaiban dari sebelum berangkat sampai pas di sana, sampai pas mau pulang, sampai pulang, sampai sekarang gitu. Jadi waktu mau menjelang lomba, itu kan kita survei panggung dulu nih, lihat panggung. Udah datang ke tempatnya, ke studio, lihat panggung gede banget, kayak apa ya, kayak panggung The Voice kali ya, kayak panggung The Voice, kayak panggung Idol, pokoknya gede banget. Jadi waktu itu dia lihat panggung, lighting, itu udah yang aduh Jihan nggak bisa nih, aku nggak bisa nih gitu kan. Jadi kayak disiplin katanya tuh udah hilang. Gimana nih, takut gitu kan. Baru lihat panggung doang gitu, belum ada juri, belum ada penonton, belum ada apa-apa gitu. Terus jadi udah nggak inget lagi yang namanya disiplin kata, udah kemana-mana gitu kan. Terus jadi kan itu jadi perisai ya sebenarnya gitu. Terus habis itu ya udah Jihan inget lagi gitu, oke, sama mama diingetin gitu kan, harus ayo dipakai dong ilmunya gitu. Selalu mama bilang gitu, dipakai kan dong ilmunya, kan udah belajar gitu. Oke gitu. Terus abis itu Jihan garpu tala lagi sih, pokoknya garpu tala aja terus. Abis itu yang lihat panggung kayak gitu, yang udah kayak horor banget, ini gimana ya, soalnya itu emang lomba pertama Jihan banget. Jihan di Indonesia belum pernah ikut lomba nyanyi, Jadi lomba pertama Jihan nyanyi itu ya di Turki kemarin.
langsung internasional. Jadi lihat panggung aja udah yang ini apa gitu. Udah pesertanya itu yang masya Allah udah ekspor. Jadi pesertanya itu udah yang semuanya itu terkenal di negaranya masing-masing gitu Ustaz. Jadi ketemu mereka sebenarnya termasuk LOP Jihan. Gitu. Kayak pas ketemu mereka tuh masya Allah banyak yang hafizah gitu kan. Dulu Jihan pernah LOP pengen apa ya, pengen ketemu sama orang-orang yang apa ya, satu frekuensi, yang hafiz-hafizah di seluruh dunia. Kan mungkin Ustadz Arif tahu ya, Jihan pas Ramadan suka live Quran bareng hafiz-hafizah dari negara Arab. Dan itu Jihan juga LOP banget, pengen ketemu sama orang-orang kayak gini tapi real gitu, langsung, bukan di sosmed. Alhamdulillah waktu itu ketemu mereka, masya Allah. Jadi kayak ini LOP Jihan banget nih gitu. Jadi banyak banget keajaibannya, termasuk juga ketemu jurinya. Yang jadi jurinya tuh Hamud Al-Khudair yang nyanyi Kun Anta. Itu masya Allah, dia tuh selama ini ya kayak cuma di layar doang, cuma di YouTube, di IG, terus ketemu langsung, terus beliau nyapa, "Hi, how are you?" kayak gitu ya. Beneran ini karena beliau tuh energi positifnya luar biasa ya, dan bener-bener ternyata pas ketemu masya Allah gitu. Jadi kayak gitu. Terus setelah lihat panggung yang sampai gentar gitu, sampai nyalinya ciut, akhirnya Jihan balik lagi setelah diingetin sama mama, oke, harus balik disiplin lagi gitu kan. Terus juga waktu itu sempat konsultasi sama ustadznya Jihan, "Ustadz gimana ini, Jihan gak bisa bla 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 bla" gitu. Udah kayak gini banget, sampai nangis waktu itu Jihan tuh, "Ya Allah, kayaknya aku salah tempat ya" gitu, kayak bingung gitu saat kayak, "Ya Allah, kayak aku pengen pulang aja deh" gitu, nggak berani ketemu juri gitu, nggak berani lomba, pengen pulang, tapi pengen jalan-jalan gitu, orang belum jalan-jalan kan. Terus sampai nangis itu kan sendirian di kamar, orang-orang pada nggak ada. Terus akhirnya Jihan waktu itu sholat, udah habis konsultasi sama Ustadz, dibilang, "Oke, kamu harus me time, punya waktu sama diri sendiri, sholat, ngomong sama diri sendiri, ngomong sama Allah gitu." Oke, waktu itu Jihan lakuin, Jihan sholat, Jihan garap utala, akhirnya tenang juga sih waktu itu. Jadi waktu itu yang Jihan lakuin setelah garap utala, terus Jihan ngomong tuh sama diri sendiri, "Jihan, kamu bisa gitu, kamu bisa, kamu tuh suara kamu bagus." Soalnya Jihan tuh sempat kayak yang yakin, oke, selama ini keyakinan Jihan kayaknya salah deh, Jihan gak punya suara bagus deh gitu, suara mereka jauh lebih keren bla 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 kayak gitu. Terus akhirnya Jihan itu ngelakuin itu, ngomong sama diri sendiri sambil lihat kaca, "Jihan, kamu oke. Jihan, you look good, you look pretty, kamu cantik, suara kamu bagus, Allah udah kasih kamu ini, Allah udah kasih kamu itu, udah kasih suara bagus, udah kasih kesempatan datang ke sini, ketemu para juri, ketemu teman-teman yang luar biasa gitu kan." Terus alhamdulillah gitu. Jadi di akhir dia bilang, "Alhamdulillah, Allah terima kasih udah kasih kesempatan ini, udah kasih Jihan potensi yang seperti ini yang mungkin nggak semua orang punya gitu, nggak semua orang juga punya kesempatan buat ada di sini." Jadi ini bisa juga teman-teman lakuin ya, kalau misalnya lagi ada di posisi kayak Jihan yang benar-benar kayak udah nggak punya lagi kepercayaan sama diri sendiri, kayak aku ini nggak berharga gitu, kayak aku ini bisa apa sih gitu, padahal itu kan nggak boleh ya, karena kayak gitu bisa apa, itu kan di saat yang sama kita udah kayak nggak beriman gitu sama Allah. Kan Allah udah bilang, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Semuanya kami telah menciptakan kalian itu dalam sebaik-baik bentuk. Nah, apa sih maksudnya sebaik-baik bentuk? Ya sebaik-baik potensi, sebaik-baik talenta, sebaik-baik rupa. Jadi nggak ada tuh lagi yang namanya kayak nggak pede, nggak ada lagi yang namanya insecure gitu. Kalau kita ingat Allah tuh bilang kayak gitu, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Jadi teman-teman bisa lakuin cara itu, ngomong sama diri sendiri tadi yang Jihan bilang ya, tapi sendiri ya, bener-bener sendiri, jangan lagi rame-rame terus ngomong, "Kamu cantik," enggak gitu. Jadi bener-bener lagi sendiri, dan itu suaranya terdengar, "Jihan, kamu cantik, suara kamu bagus, mereka suka penampilan kamu, bla 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 bla." Pokoknya mungkin semua amunisi, semua energi positif itu dengan suara yang terdengar itu dan
terakhir yang harus diingat, alhamdulillah. Harus ada kata-kata alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah terima kasih. Ya Allah terima kasih sudah Engkau jadikan aku begini, sudah Engkau kasih aku kesempatan ini. Alhamdulillah. Karena kalau nggak ada ujung itu di kayak apa ya? Gimana ya? Jadi keajaiban itu terus sampai sekarang, dan karena banyak banget nggak mungkin Jihan ceritain semuanya di sini. Nanti insya Allah nanti akan Jihan bukan itu. Ada tapi keajaiban terakhir yang pengen Jihan share di sini. Nanti insya Allah dibukukan. Juga banyak orang, terutama teman-teman milenial, bahwasanya nggak ada mimpi yang terlalu besar gitu, nggak ada mimpi yang nggak mungkin, nggak ada mimpi yang tidak bisa dikejar gitu. Semuanya bisa, asalkan kita bersandar di tempat yang tepat gitu. Kita mintanya sama siapa? Kita mintanya sama Allah gitu. Jadi ada satu lagi yang Jihan pengen share sebelum Jihan pulang dari Turki ke Indonesia. Itu kan semua teman-teman Jihan tuh extend ya, perpanjangan gitu. Terus Jihan tuh pengen extend tapi nggak murah gitu, nggak terjangkau gitu. Kalau misalkan extend 2 hari, kan hotelnya pasti udah nggak ditanggung ya sama panitia gitu. Hotel, jalan-jalan, sama tiket pesawatnya yang harus di-delay itu, makan lagi itu sekitar 10 juta lah minimal gitu buat 2 hari. Nah hotel di sana juga ya masya Allah gitu kan. Terus waktu itu bilang sama mama, "Ma jangan pengen extend lah, masa ampun di sini gak jalan-jalan gitu kan." Soalnya waktu di sana habis waktunya buat lomba doang, ke hotel studio gak jalan-jalan gitu. Pengen jalan-jalan lah gitu. Terus kata mama, "Ya udah dipakai ilmunya, minta sama Allah gitu kan." Oh iya, oke, minta sama Allah gitu kan. Ya mama pengen jalan-jalan tapi gratis maunya gitu. Kan dulu LOP-nya gratis. Ya Allah mau gratis. Terus waktu itu ada orang-orang dari konjen itu singkatannya apa sih? Konsulat Jenderal dari KJRI ya, KJRI Istanbul. Waktu itu mengundang Jihan sama ada satu kontestan lagi dari Indonesia buat stay di wismanya. Jadi ditawarin buat extend. Udah kalian extend aja, jalan-jalan aja sama kita nanti. Waktu itu gratis. Jadi jalan-jalannya gratis kan. Dia bilang, tapi Jihan nggak ada uang gitu. Dengan sangat polosnya, dia nggak ada uang gitu. Siapa bilang kamu bayar? Siapa yang suruh kamu bayar gitu kan? Nanti kita yang biayain. Bener gitu, masya Allah. Jadi waktu itu, oke, ya Allah terima kasih gitu. Akhirnya ternyata jalan-jalannya dibiayain sama KJRI. Masya Allah. Dikasih di wisma mereka, wisma yang biasanya apa ya, tinggal di situ kan pejabat-pejabat, terus kayak menteri-menteri, mobil juga difasilitasin sama mereka. Jadi Masya mau Allah. kemana Ayah Sofia dianterin pakai mobil yang biasanya, tahu nggak sih ini biasanya di sini menteri, masya Allah. Jadi benar-benar kayak yang misalnya kita lewat jalanan tuh, sebenarnya jalanan itu nggak bisa dilewatin sama orang biasa, kita bisa lewat karena itu mobil pejabat gitu, mobil menteri kan platnya khusus ya. Jadi gampang banget di sana, benar-benar kayak oke, semuanya tuh kita mau ke Ayah Sofia, sebenarnya jalan ini nggak boleh, tapi pas lihat platnya oke, jalan gitu. Jadi kita cuma apa ya, misalkan jalan kaki itu cuma dikit banget gitu, nggak kayak orang lain biasa. Masya Allah, itu benar-benar Iya. apa ya, benar-benar kayak ngerasain yang dimanja sama Allah, benar-benar. Masya Allah. Surga sebelumnya tuh, oh jadi ini ya. Karena sebelum Jihan ke Turki, Jihan punya keajaiban, cuman nggak ada yang sebesar keajaiban yang Jihan rasain waktu di Turki. Itu benar-benar kayak, oh jadi ini gitu yang dimaksud dengan surga sebelum surga sebenarnya. Iya. Oh terus tiketnya juga waktu itu panitia bilang kan ini nambah sekitar 1.200.000 kalau di rupiah gitu. Tiketnya kan harus delay, tiket pesawat. Tapi ternyata ditanggung juga sama panitia. Itu Jihan udah ngisiin uang, oke, ini sekian lira ini nanti aku pakai buat delay tiket gitu kan. Tapi ternyata kayak uang Jihan tuh gak laku gitu, gak dibutuhin gitu.
Jadi kayak gitu, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu dahsyatnya ilmu magnet rezeki. Jadi kayak makanya tadi Jihan bilang harus ini kayak ilmu yang wajibun harus kuduun banget dipelajarin sama teman-teman milenial terutama gitu. Masya Allah. Juga nih, Allah gimana sih rasanya gitu. Baik, terima kasih Mbak Jihan ceritanya, Masya Allah ya. Saya sampai dari tadi itu speechless juga, ya Allah. Kalau kita sudah mendapatkan sandaran yang tepat, tadi saya menggarisbawahi kata-katanya Mbak Jihan. Kasih yang sangat luar biasa Mbak Jihan. Untuk anak muda ya semua kita lihat nanti. Ya, semua harus wajib nonton nih, wajibun kuduun apa tadi? Wajibun kuduun harusun katanya Mbak Jihan ya. Wajib belajar ilmu magnet rezeki dan wajib nonton nih kisah keajaibannya Mbak Jihan. Ya. Nah, Mbak Jihan sebelum kita mengakhiri ya, sebelum nanti saya minta closing statement dari Mbak Jihan. Tadi saya banyak membaca komen-komen yang ada di Facebook Mbak Jihan. Mereka rata-rata minta Mbak Jihan mau nyanyi katanya. Coba sekarang pengen mau dengar mau baca komen-komen yang minta Mbak Jihan ayo nyanyi. Ayo semua pada request ya. Ayo tulis ya. Boleh minta. Coba lihat, saya mau lihat komen-komennya mana yang mau minta Mbak Jihan mau. Masa 1-2 orang aja yang minta nyanyi dong Mbak Ji sedikit. Oh, oke. Ini banyak juga Mbak Jihan ya yang minta Mbak Jihan untuk nyanyi. Boleh ya Mbak Jihan ya? Siaran acara di Istanbulnya dong Kak. Oh, oke. Nanti itu bisa diminta ke Mbak Jihan ya. Nah, adik-adik, para milenial dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah ya. Kita persembahkan ini. Mbak Jihan akan menyanyikan sebuah lagu untuk Anda yang request ya. Dari tadi mungkin bisa ditampilkan lagi yang mau minta. Mana masa cuma 2-3 orang aja yang minta nih. Ayo lagi komen-komennya yang mau minta Mbak Jihan nyanyi. Katanya kurang banyak ya. Ayo yang banyak minta Mbak Jihan mau nyanyi, silakan boleh. Ayo nyanyi Mbak Jihan. Wah ini boleh, ayo. Kita mau dengar ya Mbak Jihan nyanyi subhanallah. Mbak Jihan ayo nyanyi, ayo. Silakan nyanyi Mbak Jihan. Boleh nih, ayo sekarang kita semua pada minta nih Mbak Jihan mau nyanyi ya. Nah, tadi mau Mbak Jihan nyanyi. Oke, ya sebentar lagi kita akan mendengar Mbak Jihan menyanyi ya. Tapi kita tadi banyak belajar ya. Banyak pelajaran yang kita belajar dari Mbak Jihan. Ternyata ketika kita melibatkan Allah di dalam setiap tindakan kita, semuanya dimudahkan Bapak Ibu. Ya, beliau yang dalam perjalanannya tadi nggak mudah gitu. Mau ke Turki, saya pikir langsung gitu diundang. Tapi ternyata harus mengalami bungkus permen yang luar biasa. Ya, sampai beliau juga terpapar dengan akademi COVID ya, dengan virus yang satu ini yang saat ini sedang melanda Indonesia ini. Tapi alhamdulillah beliau masih walaupun kena katanya terpositif, beliau masih tetap bersandar kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah, dan akhirnya beliau bisa tetap bisa berangkat ke Istanbul, Turki. Bapak Ibu, Mbak Jihan sudah tersambung lagi? Oh belum? Baik. Ya tadi sempat terputus Mbak Jihan ya. Kita tunggu Mbak Jihan masuk lagi karena banyak nih audiens sedang nunggu Mbak Jihan mau nyanyi ya. Nah, untuk para milenial yang ada dimanapun Anda berada ya, adik-adikku sayang dimanapun, anak-anakku sayang dimanapun Anda berada ya. Anda sudah belajar tadi kepada Mbak Jihan. Kita mendengar, menonton langsung, melihat langsung bagaimana tadi cerita Mbak Jihan. Beliau mendapat undangan, satu undangan yang luar biasa. Belum pernah ikut lomba-lomba di Indonesia, tapi sekalinya ikut lomba langsung di luar negeri, langsung di Turki.
kota yang kita idam-idamkan. Salah satu kota yang juga saya mengidamkan untuk bisa ke sana. Namun Mbak Jihan sudah duluan. Kenapa? Ya karena beliau memang luar biasa, ya. Ibadahnya juga luar biasa. Beliau lebih disayang oleh Allah untuk bisa lebih dahulu ke Turki. Bapak Ibu, kita masih menunggu sambungan dengan Mbak Jihan lagi, ya. Nah, alhamdulillah sudah tersambung dengan Mbak Jihan. Ini banyak berharap nih Mbak Jihan nyanyi. Sudah banyak komen-komennya minta Mbak Jihan nyanyi. Boleh ya Mbak Jihan? Iya. Tadi ya, putus. Maaf. Iya, nggak apa-apa ya. Kita sudah sambung lagi. Bismillah. Ini dia adik-adikku sayang, para milenial dimanapun Anda berada. Dan Bapak Ibu semua sahabat Magnet Rezeki. Inilah sebuah persembahan dari Jihan. Nggak kedengar Ustadz musiknya dari sini. Oke, nggak apa-apa, nggak usah pakai musik. Ya, nggak pakai musik ya, nggak usah pakai musik. Jadi, oke. Oke, sebelum Jihan nyanyi, untuk teman-teman, untuk lebih kita nanti sambung silaturahim lagi, bisa follow Jihan di Instagram ya, soalnya Jihan nggak banyak pakai Facebook. Pakai Facebook cuma buat kayak gini aja, live Magnet Rezeki, buat ngikutin live-nya. Iya, itu. Nah, sekarang Jihan mau nyanyi lagu buat Magnet Rezeki. Jadi Jihan pernah nulis lagu buat Magnet Rezeki. Coba Jihan main ya. Habis itu nanti baru ada lagu yang kedua. Baik. Oke, bismillah. Magnet Rezeki adalah milik kita. Belajar asyik jurus Magnet Rezeki. Kau diracik untuk buatku semakin ajaib. Ditolong Allah, dicinta Rasul juga sesama. Ditolong Allah, dicinta Rasul juga sesama. Magnet Rezeki, buka perisai disiplin kata. Magnet Rezeki, berputarlah jagat rumput kara. Magnet Rezeki, kan kau raih prestasi dahsyat, mulia bahagia. Kan kau raih prestasi dahsyat, mulia bahagia. Kan kau raih rezeki dahsyat, mulia bahagia. Oke, Masya Allah. Masya Allah. Iya, semoga ditakdirkan semuanya bisa apa itu. Oke, ini yang di studio ini ada permintaan juga Mbak Jihan. Yang di studio ada permintaan nih. Katanya lagu yang memang disukain dia. Apa ya tadi? Request. Ada request nih dari Mas Farhat. Ya, Mas Farhat lah ini nih sama Pak Agus ya. Apa gitu? Tadi requestnya apa? Itu Gujan udah hafal itu. Udah hafal. Ya silakan yang lagu umum yang biasa didengar oleh masyarakat mungkin Mbak Jihan. Ya boleh. Satu. Ini mungkin teman-teman milenial sering dengar ya. Ya boleh. Judulnya Hello. Hello. Ya. Judulnya Hello, lagu ini aslinya dari Adele. Tapi ini Jihan nyanyi lagu versi lainnya dari lagu ini, jadi kayak memisahkan.
milenial gitu ya, seumuran ya kayak kita milenial yang sebelumnya tuh berdosa, banyak maksiat gitu kan, banyak gitu. Terus kemudian ini lagu ini mengisahkan kayak tobatnya ke Allah gitu. Masya Allah. Bismillah. Ini suaranya agak serak dikit apa ya? Bentar. Minum dulu. Oke, bismillah. Hello, it's me. I have finally found the courage to speak about those days. Hello from the outside. I will never say goodbye. I love you for everything that you've done. You save me from life. It doesn't alone. And then my pulse, which is running through my veins, and I love you so much. You're my all, my everything. Now I dedicate my life to you. Allah, I wanna say hello from the other side. I must have cried 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. When I'm cool, I know that you'll always be there. Hello from the outside. I will never say goodbye. Allah, I love you for everything that you've done. You save me from life. It doesn't tear me apart anymore. Baik, terima kasih Mbak Jihan, terima kasih semua para sahabat Magnet Rezeki dimanapun Anda berada yang sudah menyimak kisah keajaiban yang luar biasa. Mudah-mudahan Anda akan mendapatkan inspirasi dari kisah keajaiban Mbak Jihan Insyira ini ya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mendengar tadi kisah keajaibannya. Sebagai penutup, sebagai closing statement, kita akan mendengar apa yang akan disampaikan oleh Mbak Jihan, terutama untuk para milenial ya, untuk para yang masih Anda muda ya. Milenial itu usianya antara 18 tahun hingga 30 tahun ya, hingga 35 tahun bahkan bisa ya. Tapi lihat, inilah dia Mbak Jihan yang dia hidupnya penuh dengan keajaiban dan Allah menyayanginya. Nah, karena dengan wasilah ilmu Magnet Rezeki yang beliau pelajari, yang selalu dekap Al-Quran, yang selalu dibawa kemana-mana, dan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Mbak Jihan yang mungkin ya baik. Nah, sebagai closing statement, insya Allah Mbak Jihan nanti akan memberikan sedikit untuk para milenial yang ada di rumah, dan juga mungkin ada pesan-pesan juga untuk orang tuanya yang memiliki anak-anak yang masih berusia muda, milenial, ya, yang memang gejolaknya masih luar biasa. Maka inilah dia yang mungkin bisa disimak dari Mbak Jihan. Sebagai penutup, mudah-mudahan bisa lebih meyakinkan bahwa memang keajaiban bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang dia sudah memiliki, tapi keajaiban ini adalah hak kita semua. Ya, keajaiban itu bukan milik orang-orang yang CTMR, bukan. Tapi keajaiban ini adalah hak kita semua. Namun bagaimana
Jika kita memiliki hak, artinya ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Ya. Nah, Bapak Ibu, sambil menunggu Mbak Jihan, mudah-mudahan segera tersambung. Sebagai penutup, mudah-mudahan Mbak Jihan bisa muncul lagi. Namun jika tidak bisa muncul, kita akan tutup baik. Ternyata Mbak Jihan nggak bisa muncul lagi, mudah-mudahan, dan saya dari studio 2 MRC Magnet Rezeki Center mengucapkan terima kasih kepada Mbak Jihan, terima kasih kepada keluarga yang telah mensupport acara sore ini, terima kasih juga kepada para sahabat Magnet Rezeki yang saat ini sedang mendengarkan, ya, adik-adikku, ya, anak-anakku semua yang saat ini sedang mendengarkan, menonton langsung di Magnet Rezeki Official ini. Terima kasih waktunya, terima kasih. Mudah-mudahan acara sore ini, kisah keajaiban Istanbul memanggil dari Mbak Jihan Insyirah, mudah-mudahan banyak memberikan inspirasi kepada kita. Satu kata, quotes yang terakhir adalah, tidak ada yang tidak mungkin ketika kita terus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya Arif Bar undur diri. Kita akan berjumpa dalam kisah keajaiban yang lainnya pekan-pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sempurna kalammu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Dia pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Sungguh sempurna kalammu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Dia pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati.
adalah mukjizat terbesar Nabi. Mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi manusia. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati.